Jual beli tembakan dengan intensitas tinggi terjadi hingga pukul 00.30 Kamis dini hari. Lampu di kampung tersebut pun dipadamkan. Suara tembakan lalu mereda frekuensinya pada pukul 1:10 dini hari, ditandai dengan sebuah bunga api setinggi 100 meter. Mobil pemadam kebakaran masuk kampung dan mendekati lokasi pada pukul 2 dini hari. Masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut juga dibatasi hanya boleh mendekat di jarak 500 meter dari tempat pengepungan. Worldwide Production present 17 September 2009, Densus 88 menyergap salah satu rumah di kampung Keposari, Mojosongo, Jebres, Solo. Penyergapan itu diwarnai dengan aksi baku tembak menewaskan 4 orang, yang salah satu diantaranya adalah dalang di balik serangan bom Bali, yakni Nurdin M. Top. Pasangan Susilo dan Putri Munawaroh mengontrak rumah di daerah Jebres, Solo. Lokasi rumah ini terletak di sebuah gang kecil di kampung Kepusari, RT 03, RW 11, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo. Jarak antara satu rumah dan rumah lainnya berdekatan. Di depan rumah Susilo, lampu terpasang cukup terang. Dikutip dari harian Kompas 18 September 2009, pada 16 September 2009, sebelum suara baku tembak terdengar, beberapa orang nampak berlalu lalang di sekitar rumah Susilo. Menurut Widodo, salah satu warga yang tinggal di sebelah kontrakan Susilo, salah satu dari orang yang berseliweran itu lalu meminta Widodo mematikan lampu rumah. Dan sekitar pukul 22.30 terdengar tembakan ke arah rumah kontrakan Susilo. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga di sekitar tempat kejadian lalu mengungsi ke rumah tetangga lain yang jauh dari lokasi tersebut. Sementara itu, Densus 88 mulai beraksi menyergap kawanan teroris yang ada di kontrakan Susilo. Dikutip Kompas, edisi 24 September 2009, Brigadir 1 Iwayan Pande M mendobrak pintu depan rumah Susilo dengan kaki kanannya. Namun tidak diketahui persis pada pukul berapa Pande mendobrak pintu itu ketika menerobos rumah Susilo. Pande hanya berbekal pistol jenis Glock 17 dan pentungan minus rompi anti peluru. Pistol yang ia bawa pun hanya tergantung di pinggangnya. Pande mendengar bunyi kokangan senjata api M16 dari balik pintu kamar depan di depan rumah. Berlanjut dengan 3 kali suara tembakan. Suara tembakan itulah yang didengar Widodo sekitar pukul 22.30. Saat tembakan itu dilepaskan para teroris, tim lain di belakang Pande sudah siaga dengan senjata mereka masing-masing. Pertempuran sengit antara polisi dan teroris itu pun tidak bisa dihindari. Jual beli tembakan dengan intensitas tinggi terjadi hingga pukul 00.30 Kamis dini hari. Lampu di kampung tersebut pun dipadamkan. Suara tembakan lalu mereda frekuensinya pada pukul 1:10 dini hari, ditandai dengan sebuah bunga api setinggi 100 meter. Mobil pemadam kebakaran masuk kampung dan mendekati lokasi pada pukul 2 dini hari. Masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut juga dibatasi hanya boleh mendekat di jarak 500 meter dari tempat pengepungan. Mobil jenazah kepolisian daerah Jawa Tengah, ambulans Poltabes Surakarta, dan mobil unit identifikasi tempat kejadian perkara Poltabes Surakarta mendekati lokasi kejadian pada pukul 2:30 pagi. Nampaknya, para teroris enggan menyerah begitu saja kepada polisi. Mereka melakukan perlawanan sengit. Rentetan tembakan pun terjadi kembali pukul 2:45 pagi dan berakhir pukul 6 pagi. Pada awalnya, polisi menduga rumah kontrakan Susilo adalah tempat persembunyian Bagus Budi Pranoto alias Urwah. Namun, setelah operasi penyergapan selesai, ternyata Nurdin M. Top juga turut bersembunyi di kontrakan rumah Susilo. Densus 88 juga menemukan Aryo Sudarso alias Aji, Susilo, serta Urwah. Mereka ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Di dalam rumah tersebut juga ditemukan bahan peledak dan senapan serbu. Diberitakan harian Kompas 9 Agustus 2009, Nurdin M. Top merupakan lulusan S1 dari University Teknologi Malaysia sekitar tahun 1995. Nurdin M. Top
merupakan warga negara Malaysia kelahiran desa Binan Kluang, Johor, Malaysia yang lahir pada 11 Agustus 1968. Nurdin kerap beraktivitas di pondok pesantren Luqmanul Hakim yang tak jauh dari kampusnya di Universitas Teknologi Malaysia. Ponpes ini merupakan salah satu sekolah jaringan Al-Jamaah Al-Islamiyah atau Jemaah Islamiyah JI di Malaysia. Nurdin kemudian menjadi kepala sekolah di ponpes itu hingga tahun 2001. Ponpes itu pun kemudian berhenti beroperasi pada 2002 karena pemerintah Malaysia intensif memberangus jaringan Jemaah Islamiyah. Nurdin menjalankan aksinya dengan memanfaatkan orang dari organisasi JI. Nurdin yang menganggap dirinya sebagai pemimpin sayap militer JI lalu merencanakan dan menjalankan aksinya sejak tahun 2003. Pada awal 2002, Nurdin melarikan diri ke Riau, Sumatera, dan sempat pindah ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian pada Januari 2003, Nurdin, Rais, dan Azhari Husin pindah ke Bengkulu. Di Bengkulu, Nurdin lalu mendapat ide untuk mengebom JW Marriott pada 5 Agustus 2003. Setelah pengeboman Marriott, Nurdin lalu kabur dan bersembunyi pindah-pindah tempat. Akhir tahun 2003, Nurdin dan Azhari sempat bersembunyi di Bandung, Jawa Barat, lalu pindah ke berbagai kota seperti Solo, Surabaya, Blitar, dan Pasuruan. Selama pelarian ini, Nurdin sempat menikah dengan istri keduanya, Mun Fiatun, pada Mei 2004. Dalam pelariannya itu, Nurdin dan Azhari juga menyusun proyek pengeboman selanjutnya, yakni mengebom kedubes Australia di Jakarta pada 9 September 2004. Setelah melakukan aksinya, Nurdin kembali berpindah-pindah tempat persembunyian lagi, diantaranya adalah di Solo, Pacet, Indramayu, Pekalongan, dan Semarang. Nurdin dan Azhari lalu menyiapkan proyek peledakan bom selanjutnya hingga pada 1 Oktober 2005, yakni terjadinya serangan bom Bali 2. Saat peledakan itu terjadi, Nurdin diduga bersembunyi di Semarang, lalu berpindah tempat lagi ke Solo, Rengas Dengklok, Karawang, Surabaya, dan Wonosobo. Pada 29 April 2006, polisi menyerbu desa Binangun, Wonosobo. Namun, Nurdin berhasil kabur dan meloloskan diri, sedangkan rekannya Dr. Azhari tewas dalam penyergapan pada 9 November 2005. Polisi lalu berhasil mendeteksi jejak Nurdin di Cilacap, Jawa Tengah. Ia dikabarkan sempat menikahi warga Cilacap bernama Arina Rahmah. Pernikahan ini terjadi sebelum peledakan pada 17 Juli 2009 di Kuningan, Jakarta. Hingga akhirnya, petualangan Nurdin M. Top harus berakhir tragis di Solo pada 17 September 2009.